Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa channel YouTube Darut Tauhid yang mudah-mudahan dimanapun antum berada senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan serta tahta riayatih wa inayatih dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, ya, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha mengatakan kepada Rasulullah SAW, in wafaitu lailatal gadri fama aku. Ya Rasulullah, jika aku bertepatan ketemu dengan kemuliaan Lailatul Qadar, maka apa yang hendaknya harus aku ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, quli ya Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Katakan wahai Aisyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, innaka afu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkan dan ampuni aku. Dikatakan juga dalam satu riwayat oleh Rasulullah SAW, idza sa'altallaha salillah al-afwa wal afiyah wal mu'afah. Jika kamu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah 3 hal. Yang pertama adalah al-afu, ampunan, kemudian wal afiyah, ampunan untuk dosanya kamu yang sekarang, adapun al-afu adalah dosanya kamu di masa yang lalu, wal mu'afah, dan ampunan dari Allah untuk dosanya kamu di masa yang akan datang. Dari sini bisa kita pahami bahwa kenapa di malam mulia semulia malam Lailatul Qadar kok kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Rasulullah SAW untuk meminta maaf kepada Allah. Karena memang al-i'tiraf a'la maqam ittisaf. Ya, pengakuan atas kekurangan, kekeliruan, kesalahan dari seorang anak manusia itu adalah paling tingginya sifat kemuliaan manusia itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Rasulullah SAW pun juga senantiasa, ya, walaupun beliau adalah manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah, tetap beliau mengatakan subhanaka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walaupun beliau adalah orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau merasa banyak kekurangan di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan malaikat, walaupun mereka ibadah sampai kiamat, tetap mereka mengatakan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami ini menyembahmu dengan sebaik-baiknya ibadah, dan tidaklah kami ini mengenalmu dengan sebaik-baiknya pengenalan. Ini adalah cerminan bagaimana al-i'tiraf a'la maqam al-ittisaf. Mengaku salah itu adalah paling tingginya atau puncak daripada kemuliaan seorang anak manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, pernah diceritakan ada seorang ayah yang 20 tahun berturut-turut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjumpai kemuliaan Lailatul Qadar. Sampai pada akhirnya di tahun ke-21 anaknya minta, wahai ayah, untuk Lailatul Qadar ada di tahun ini, mintalah kepada Allah kekayaan, mintalah kepada Allah harta dunia, karena kita ini capek mulai dari dulu sampai sekarang hidupnya fakir, hidupnya miskin. Maka ayahnya mengatakan, wahai anakku, jangankan minta harta. Ayahmu ini 20 tahun berturut-turut berjumpa dengan kemuliaan Lailatul Qadar, jangankan minta harta, minta surga pun aku nggak pernah. Lantas apa yang ayah minta selama 20 kali ketemu dengan Lailatul Qadar? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayah hanya bisa meminta maaf dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diberikan rezeki oleh Allah berjumpa dengan Lailatul Qadar, sehingga kita termasuk di antara mereka yang kesalahannya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.